Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam, ihsan dan juga nikmat sehat wal afiat sehingga kita hari ini hadir dalam acara pengajian 2 mingguan Ciko ya. Dan kita juga tentu tidak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita termasuk penerus risalah beliau mempertahankan hingga akhir zaman. Kita doakan juga kepada teman-teman, ini tampaknya ini mulai ada yang berita-berita berpulang, sedih juga. Kita doakan mudah-mudahan sudah berpulang, kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, taman surganya Allah. Dan juga yang pada sakit mudah-mudahan sembuh tanpa meninggalkan rasa sakit. Ya, kita doakan. Kita berjumpa di pengajian 2 mingguan Jiko ini, kelanjutan ini. Kalau saya mendengarkan waktu itu pas saya mendengarkan, jadi ini sebenarnya kelanjutan dari janjinya Ustadz Munawar nih. Berlanjut karena seru sekali waktu itu sampai hampir jam 12 malam kalau nggak di stop waktu itu ya. Karena saking serunya kontroversi topik yang dibawakan Ustadz Munawar. Hebat nih beliau sebagai penulis buku ataupun wartawan pinter. Jadi orang heboh ini ya. Dan waktu itu yang jadi moderator almarhum Mas Cu ya. Nah, beliau sudah mendahului kita, mudah-mudahan Mas Cu almarhum kuburnya dilapangkan dan mendapatkan doa-doa dari putra-putrinya yang soleh ataupun solihah dan juga ditemani amal-amal ibadah Mas Cu. Nah, waktu itu kalau mengenang Mas Cu bilang ini topik yang dibawakan Ustadz Munawar ini salah satu model dari monkey bisnis ya yang digoreng-goreng akhirnya meledak ya, semua orang investasi di sana dan seterusnya ya. Mirip ini nih, miripnya ini salah satunya ini saya pakai ini juga pernah meledak gitu ya, cincin ini ya, dulu seperti itu sampai harganya tak ternilai ya. Ada yang bacan dukun, saya koleksi waktu itu Ustadz Munawar ya. Ada lagi ini pucuk pisang. Nah, pucuk pisang ini kalau di Padang mahal banget ya. Nah, terus ada lagi ini kalau orang Aceh apa ini biosolar. Kalau saya belinya pas lagi turun jadi pas bagus, pas nggak terlalu mahal. Ini salah satu hal-hal yang menjadi bisnis gorengan. Sempat meledak, terus redup dan meninggalkan. Ada ceritanya banyak korban. Waktu itu juga disampaikan banyak teman-teman kita yang jadi korban, teman-temannya teman ya. Nah, judulnya hari ini kelanjutan yang belum sempat dibahas, yaitu cabangnya ya, NFT yang waktu itu kripto, sekarang NFT. Kripto dan NFT sebagai investasi, bagaimana pandangannya secara syara ataupun secara Islam. Nah, narsumnya ini wah hebat ini ya, karena beliau ngerti bahasa 10 itu, bahasa digital. Jadi kita perlu menyimak dengan benar ya, apalagi mendalami ilmu agama mestinya lengkap. Kalau bagus ya kita ikuti, siapa tahu kita jadi kaya dan berkah. Kira-kira kan begitu, kalau investasi kan harusnya kaya dan berkah. Kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan segera bertambah pesertanya. Kita persilakan saja narasumber kita, Ustadz Insinyur Munawar PhD. Tafadhol Ustadz, silakan. Baik, terima kasih Imam wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. La hadiyalah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah
wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas serta maha mengetahui. Ikhwanil kiram, perkenankan saya share screen terlebih dahulu ya, nanti di sela-sela break nanti saya akan coba share materinya ini ya. Baik, kita meneruskan pembahasan yang terdahulu ya. Terdahulu kita tentang virtual money ya dan cryptocurrency ya. Nah, tapi dari sisi sebagai alat tukar ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kripto, khususnya kripto tapi dari sisi investasi. Nah, karena beti-beti ya dengan kripto NFT ya. NFT ini adalah non-fungible token ya, tetap dalam kaitannya sebagai investasi. Kita akan coba lihat dari sisi pandangan syara. Nah, agenda kita pertama adalah kita coba eksplorasi apa itu investasi dan apa itu bubble ekonomi. Nah, biasanya investasi dan bubble ekonomi ini dua sisi mata uang yang saling pengaruh-pengaruhi ya. Masalah kita coba bahas sekilas tentang itu, kita akan masuk tentang apa itu NFT ya. NFT di sini non fungible token sebagai aset dan sebagai investasi ya. Kemudian kita akan lihat kripto sebagai investasi ya. Karena sebagai aset kemarin di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya. Kita mungkin akan lebih fokus di investasinya dan kemudian kita akan tuntaskan dengan bagaimana hukum Islam tentang NFT dan kripto ya. Kita akan masuk yang pertama tentang investasi dan bubble ekonomi. Jadi kalau kita lihat investasi itu berasal dari invest ya, investment artinya menanam ya. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya sebagai istatmaro ya, berbuah, berkembang ya, bertambah jumlahnya. Nah, tujuan akhir dari investasi ini adalah memperoleh pendapatan kalau bisa secara periodik ya. Tapi bagi yang risk taker mungkin nggak apa-apa sekali-kali tapi gede gitu. Nah, ini yang dalam konteksnya adalah tujuan. Nah, dalam konteks ini investasi di sini adalah untuk kesempatan kerja ya, karena investasi ini akan mendapatkan kesempatan kerja, kemudian juga akan meningkatkan kapasitas produksi karena akan menimbulkan penambahan barang dan modal, serta akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya, sehingga dalam jangka panjang akan meningkatkan produktivitas nasional. Ini harapannya ke sana, sehingga investasi itu di DPR kalau bisa semakin meningkat. Ya. Persoalannya investasi itu selalu terkait dengan waktu ya, di mana dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kalau bisa itu bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, tapi persoalannya dalam konteks itu juga berkaitan dengan risiko ya. Jadi pengorbanan rupiah sekarang untuk rupiah yang akan datang karena terkait dengan risiko itu tadi. Sehingga akhirnya gimana caranya agar balance ya. Seiring dengan perjalanan waktu dan risikonya bisa ini kita bisa dapatkan yang lebih aman buat investor dan buat kita sebagai pelakunya. Nah, persoalan berikutnya lagi adalah gimana sih kita akan menjualnya itu ya. Jadi kalau kita ngomongnya saham, kita ngomongnya ini biasanya kita akan di bursa efek ya. Kita akan memilih sekuritas mana. Sementara dari sisi cara penjualan juga kita nanti juga berikutnya lagi adalah dari cara penjualan. Seberapa ekstensif sih, kapan kita harus jual, kapan kita harus beli, dan sebagainya. Nah itu biasanya kita akan kait dengan di sana. Nah persoalannya ternyata dalam investasi itu kita berhubungan dengan bubble ekonomi ya. Jadi tanpa sadar ya, udah berapa banyak tuh bubble ekonomi ya. Jadi gimana caranya suatu objek itu bisa secara cepat nilainya meningkat ya. Nah ibaratnya gelembung kalau perlu ditiup kenceng banget ya. Kalau tadi dicontohkan adalah batu akik ya, ya itu sempat terjadi
bubble juga tinggi, tiba-tiba redup, hilang. Sama juga tanaman ya, tiba-tiba ini tinggi, hilang. Nah, Ini dia, demikian ini juga dia. sama ya. Ini dia ya. Gimana? Ini dia ya tanamannya. Oh, Ya, bisa jadi. salah satunya. Ya. Heeh. Nah, dalam konteks itu biasanya bubble ekonomi akan terkait dengan bisnis yang sedang tren ya. Jadi bisnis yang sedang naik daun biasanya akan cenderung menimbulkan efek bubble. Nah, kita harus hati-hati di sana. Terus kemudian mudahnya kredit ya, likuiditas yang berlebihan juga akhirnya orang akan invest. Kebanyakan duit bingung, ini harus kemana lagi nih? Buat makan udah ibaratnya udah mau muntah karena udah kebanyakan makan ya. Duit yang berlebih ini mau apa nih? Nah, biasanya kan kemudian kepikiran untuk invest. Nah, yang paling berbahaya adalah greedy dan emosi. Nah, karena sifat serakah dan berharap dapat untung banyak dalam sekejap, biasanya akan cenderung bubble. Nah, dunia IT sempat bubble ketika dulu .com booming ya. Kemudian ketika startup booming juga, itu semua adalah bubble ya. Banyak orang yang emosi sesaat ikut invest di sana tiba-tiba habis. Di situ juga konteksnya ke sini ya, di bubble ekonomi di sana. Nah, gimana caranya agar kita terhindar dari bubble tadi? Satu kata kuncinya adalah cerdas dalam berinvestasi namun tetap aman. Nah, ini nggak gampang ya. Nggak gampang dalam konteks ini berarti pertama kita harus bisa mengkombinasikan antara resiko, kemudian cadangan investasi ya, dan kemudian ya penentuan ya timingnya ya. Jadi istilahnya adalah setelah timingnya kapan harus jual, kapan harus beli, kemudian objek mana sih yang akan diambil gitu ya. Satu tips biasanya bagi kalangan investor-investor ini beranjak dari yang familiar dulu. Ya. Familiar dulu sesuai kebutuhan, kemudian jangan emosi dan jangan sekedar ikut-ikutan ya. Karena dalam konteks ini biasanya kalau udah seperti ini spekulasi lah yang nanti akhirnya akan naik sana. Nah, itu bayangan sekilas tentang apa itu investasi. Nah, sekarang kita akan masuk tentang apa itu NFT ya. NFT itu adalah non fungible token. NFT ini bisa sebagai aset dan bisa juga sebagai investasi. Nah, sebelum teman-teman mungkin terutama non IT biasanya akan bingung, tapi kalau untuk generasi milenial mereka sudah sangat paham, sudah sangat mafhum apa itu NFT ya. Terutama era ketika Gozali Indonesia kemarin itu sempat booming itu nanti kita akan lihat di sini ya. Jadi NFT ini pertama kali dikenalkan 2014 ya oleh Counterparty ya, di mana waktu itu Quantum ya, ini adalah NFT pertama bisa laku 7 juta US dollar. Fantastis ya. Nah, dalam konteks ini kemudian kita bisa pahami juga akhirnya NFT itu apa sih? NFT ini adalah sekumpulan data pada buku besar digital ya, namun tidak bisa dipecah ya. Sehingga akhirnya keluarlah non fungible ya. Dalam konteks ini kalau Bitcoin kan, kalau satu Bitcoin kan kemahalan ya, karena sekian ratus juta gitu ya. Masa kita beli pisang goreng pakai satu Bitcoin kan terlalu nanti bisa dapat berapa ini? Berapa turun untuk pisang goreng ya. Nah, ini bisa ada pecahan-pecahan kecil. Nah itu kalau Bitcoin atau semacam itu pecahan-pecahan kecilnya ada gitu ya. Nah tapi kalau NFT itu tidak bisa kita pecah ya. Kenapa demikian? Karena sifatnya unik ya. Jadi bisa di-embed ke arsip digital sehingga bisa bersifat unik melalui smart contract dan bisa diperjualbelikan. Jadi kalau ini adalah contoh NFT ya, di mana ini adalah mosaik dari Everyday in the First 5,000 Days ya. Nah ini kenapa tadi saya katakan ini non fungible ya. Kalau saya punya separuh dengan saya punya satu, ya bedanya jauh ya.
Kalau saya separohnya nggak senilai separohnya ini. Padahal ketika ini ya, Everyday the First ini, karya Mike Wilkenman ini laku 69 juta US dollar pada Maret 2021. Nah, ini kalau saya punya separohnya, nggak otomatis saya punya nilainya adalah sekitar 34,5 US dollar, enggak. Ya. Nah, enggak. Makanya ini dikatakan non fungible karena konteksnya tidak seperti halnya kripto ya. Kalau kripto bisa dipecah-pecah. Nah, ini. Nah, kenapa NFT mahal? Karena ya tadi sifatnya adalah unik ya. Semakin unik atau langka maka akan semakin mahal. Nah, akan lebih mahal lagi kalau dia bisa memberikan nilai tambah ya, ya additional value ya. Harga NFT-nya juga akan semakin meningkat. Nah, dalam konteks ini, kalau misalkan dia didukung oleh komunitas yang loyal ya, dalam konteks adalah para pebisnis, komunitas-komunitas yang memang di bidang itu, biasanya NFT itu akan semakin tinggi nilainya. Nah, adakah batasan harga NFT? Blockchain sebagai backbone dari NFT ini tidak mengatur standar harga ya. Jadi dengan demikian tidak ada standar harga di NFT. Kenapa? Karena pertama NFT itu sifatnya adalah permissionless ya, bisa dilakukan oleh siapapun, tidak ada batasan harga dan sebagainya. Ya, siapapun boleh. Ya. Kemudian sovereignty ya, konsep utamanya adalah kepemilikan. Kemudian, nah ini yang terpenting adalah supply and demand. Semakin banyak peminat akan semakin mahal. Oleh karena itu informational product menjadi kata kuncinya. Nah ini biasanya kalau dalam konteks ini kita akan ngomongnya adalah ini sebagai aset kalau konteks ini. Baru ketika kita akan transaksional untuk mendapatkan gain dan sebagainya, kita akan ngomong sebagai investasi. Nah ini adalah contoh, mungkin teman-teman nanti akan bingung ya, apa sih ini ya, ini Ghazali ya, ini Sultan Tajir melintir ya, gara-gara dia rajin ya, dia punya foto selfie tiap hari ada. Ini dari 2017 sampai 2021 ini yang saya kumpulkan, sampai sekarang pun masih nambah juga ya. Ini dari 2017 sampai 2021 si Ghazali ini memiliki 933 foto selfie-nya ya. Nah, foto selfie-nya ini dijual di marketplace OpenSea ya. Harga yang termahalnya ini barusan tadi saya lihat, bisa dilihat teman-teman di sini ya. Ini baru saya lihat tadi sekitar 5-10 menit yang lalu, foto ini itu senilainya adalah 1,1.996.118 Bitcoin. Ya. Nah, kalau dolarnya senilainya adalah berapa ini? Berapa digit ini? 994.152.273,28. Bisa dibayangkan ini berapa banyak nih duit ini ya segini, ini duit semua ini. Ini. Nah, ini adalah ini. Nah, persoalannya adalah nah nanti mungkin kita akan bahas di VK-nya nanti boleh nggak sih harga sampai luar biasa begini? Bisa nggak sih? Sah nggak sih? Dan sebagainya kita akan bahas di dalam VK-nya nanti sana. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata ini si Ghazali ini makanya disebut sebagai Sultan Tajir melintir ya karena foto selfie dia ini dihargai tinggi ya di OpenSea ya. Nah, lalu apa prinsip kerjanya NFT ya? Jadi yang pertama adalah bahwa NFT itu berjalan di blockchain ya. Nah, dia perlu ada smart contract ya untuk bisa menaungi NFT itu. Nah, keamanannya dia akan berjalan di port ERC721 ya, di mana di sini adalah untuk melacak dan merekam jejak kepemilikan dari yang pertama sampai terakhir itu semuanya ada. Nah, untuk bisa sampai ke sana kita perlu ada proses minting ya. Proses minting ini adalah mengubah aset menjadi NFT dan menaruhnya di NFT dan kemudian bisa menjualnya di NFT. Nah, ini adalah proses minting ya. Dalam konteks ini, publik ya bisa mengunduh arsip filenya seperti hanya repro dari lukisan Mona Lisa ya. Ya. Jadi rubrik bisa repronya sih bisa, hanya persoalannya adalah yang ori hanya satu. Ya. Nah ori inilah per token, token inilah akan diterbitkan melalui
smart contract dengan protokol ERC-721. Jadi dalam konteks ini yang diperjualbelikan bukan arsip digitalnya, karena arsip digital ini jadinya kalau di dunia IT jadinya murah. Kenapa? Karena kita tinggal copy, gandakan. Ini juga dilema ya, dilema buat pekerja pegiat seni itu, mereka dilemanya adalah gimana caranya agar mereka bisa memperjualbelikan karya mereka di dunia digital. Nah, adanya NFT ini sangat membantu mereka karena bisa diterbitkan sertifikat digitalnya. Jadi kepemilikannya inilah yang utamanya yang akan diperjualbelikan, bukan ke arsip digitalnya. Arsip digital siapapun bisa download ya. Tapi tokennya ya sertifikat kepemilikannya hanya satu, yaitu si pemilik dari NFT tersebut. Nah, itu background sekilas tentang NFT. Nah, sekarang kita masuk ke kriptonya, tapi sebagai investasinya ya. Jadi pertemuan yang terdahulu kita sudah membahas tentang kripto itu sebagai mata uang dan kripto sebagai aset ya. Jadi kalau saya review ulang dulu, sebagai mata uang di sini ada dua pendapat ya. Yang pertama haram ya, yang mengharamkan itu termasuk salah satu diantaranya adalah MUI ya. Jadi kripto ini haram sebagai mata uang. Alasannya ini yang kadang-kala tidak masuk akal karena bukan mata uang negara. Nah itu. Padahal kalau kita ngomong dari sisi fikih bahwa yang disebut dengan mata uang itu sah atau tidaknya itu adalah kalau ada kesepakatan. Kalau selama komunitas menyepakati maka sah itu sebagai mata uang. Nah sama dalam konteks kalau kripto itu disepakati oleh komunitas atau banyak orang sebagai alat tukar maka itu sah sebagai alat tukar. Nah ini adalah kripto sebagai currency atau mata uang. Nah, kripto juga digunakan sebagai aset atau kekayaannya, sama ya dalam konteks itu banyak kalau kita lihat sekarang ini orang yang justru kekayaannya banyak kan di kripto banyak ya. Dia tidak menggunakan untuk sebagai alat tukar atau apa banyak. Dalam konteks ini kripto halal sebagai alat aset ya. MUI pun juga membolehkan kripto sebagai aset. Nah, persoalannya adalah yang kita belum bahas, yang kemarin sempat jadi pertanyaan banyak teman-teman yang kemudian kita tunda, itu adalah kripto sebagai investasi. Nah, jadi kripto sebagai investasi ini adalah gimana caranya bisa mendapatkan untung ya dari pergerakan fluktuasi harga dan sebagainya, kita bisa dapatkan untung di sana. Nah, kita nanti akan bahas lebih dalam di sana. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang kripto sebagai investasi, satu hal yang pasti, kripto ini adalah 3 hal ini ya, secure ya, transparan dan anti manipulasi ya. Jadi kripto aman karena menggunakan blockchain dan sistem keamanannya adalah hash ya. Hash itu kriptografi ya, kriptografi yang kompleks ya, tidak sekedar kriptografi tapi kriptografi yang kompleks ya. Ini adalah hash gitu ya. Jadi kalau dari sisi security, blockchain, cryptocurrency jelas lebih aman daripada sistem perbankan. Seperti halnya Visa misalkan lah, yang terkenal itu Visa itu jelas kalah dari sisi security dibanding dengan kripto. Kemudian dari sisi transparansi ya, semua transaksi dengan kripto dari awal sampai akhir akan tercatat di ledger yang terlibat. Jadi sifatnya adalah read only ya. Dia hanya bisa append, nambah, tapi tidak bisa diubah, ya, tidak bisa diedit, ya, jadi permanen, ya. Nah, dengan demikian apa yang terjadi di transaksi di blockchain itu tadi tidak mungkin terjadi manipulasi. Ya, ini sifat kripto. Nah, beberapa contoh kripto diantaranya adalah Bitcoin ya. Ini karena pertama kali yang dibikin mata uang ini adalah Bitcoin ya, 2009, 68% itu menguasai pasar tuh Bitcoin. Litecoin itu 2011 ya, berbasis P2P yang pertama.
Dogecoin ini cryptocurrency dengan maskotnya anjing ya. Ini biasanya digunakan untuk transaksi kecil, Bitcoin Cash, Feathercoin, kemudian Ethereum dan sebagainya. Cukup banyak lah, sekitar mungkin lebih dari 10 lah ya. Ini contoh Bitcoin ini banyak. Silakan teman-teman nanti coba googling ya sana ya. Nah, dengan sifat Bitcoin yang seperti tadi, maka Bitcoin di sini memberikan keuntungan yang sifatnya high return ya. Jadi imbal balik yang sangat tinggi. 2020 di sini pernah mencapai 354% returnnya, sangat tinggi sekali. Nah, disinilah juga akhirnya memicu banyak spekulan-spekulan, sehingga akhirnya karena kurang siapnya pemahaman, sehingga akhirnya ya kerugian besar yang timbul ya. Nah, dari sisi ini kripto ini juga berlaku universal ya. Jadi tanpa syarat, bahkan saya sebagai anonim pun itu bisa ya. Karena memang tanpa syarat ya. Nah, ini juga sebagian investor mengatakan bahwa karena tanpa syarat inilah justru jadi resiko tinggi di situ. Tapi kalau balik lagi kepada sifat kripto tadi yang secure dan sebagainya, serta ada satu sifat yang penting lagi adalah non repudiasi ya, bahwa transaksi apapun tidak bisa di denial ya. Kita tidak bisa deny ya, kita tidak bisa menolak bahwa kita pernah melakukan ini, nggak bisa. Karena sifatnya adalah non repudiasi ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah cepat dan mudah ya. Dalam konteks ini jauh lebih cepat dibanding perbankan. Kenapa? Karena tidak ada pihak ketiga ya. Kalau perbankan masih ada pihak ketiga yaitu perbankan itu sendiri ya. Nah, ini kalau dalam kripto ini tanpa pihak ketiga sehingga dalam hitungan menit ya sudah bisa. Kemudian transparan ya, meskipun tanpa identitas bisa tahu ya tanggal berapa ada transaksi berapa, tapi siapanya itu mungkin ada beberapa teknologi itu memang tidak dimunculkan. Tapi itu bisa kita atasi dengan yang disebut dengan know your customer ya, KYC ya. Di IT itu ada KYC ya. Jadi apapun situasinya dengan KYC kita bisa tahu siapa partner kita dalam transaksi. Nah, berikutnya lagi kripto ini bisa jadi alat tukar ya. Di media e-commerce internasional kripto ini bisa digunakan. Nah, karena sifatnya ini ya, kripto itu fluktuatif ya, high risk, high return. Nah, di mana-mana yang namanya, no gain, no pain ya, meskipun nanti ujungnya nodong akhirnya ya. Kalau sama juga dalam konteks ini adalah high risk, high return ya. Nah, dalam konteks ini, ada sebagian yang menyatakan bahwa, kripto ini, invest kripto itu rawan kejahatan. Nah, persoalannya dari banyak kasus yang ada itu ternyata, kejahatan itu timbul dari mengatasnamakan kripto, padahal sebenarnya bukan kripto. Cirinya apa sih? Cirinya simpel ya, backbone-nya dalam blockchain atau enggak. Nah, yang rawan kejahatan itu ternyata mereka tidak ber-backbone blockchain, tapi backbone-nya hanya IT biasa, aplikasi biasa, ya, apps gitu ya. Nah, dalam konteks inilah maka kehati-hatian itu jadi penting. Nah, karena tidak ada regulasi, tidak ada pihak ketiga, maka tidak ada regulasi ya, no third party ya. Jadi siapapun yang terlibat langsung kita dengan partner kita, jadi langsung. Nah, itu jadi tidak ada regulasi minim ya. Kalau bisa dikatakan nggak ada ya mungkin minim. Sebenarnya bisa jadi malah nggak ada. Ya. Ada sebenarnya, tapi itu semuanya tercatat di smart contract yang itu semua sifatnya adalah bisa di ini semua orang ya. Nah, biar lebih ini lagi kita perlu membedakan antara kripto dengan saham sebagai investasi ya. Kalau kita ngomong ini simpel ya, perbedaannya akan lebih kelihatan lagi ya, sehingga nanti kita akan dalam fikihnya nanti akan lebih gampang ya. Jadi kalau instrumennya kripto itu nanti akan digital, kalau saham itu akan saham perusahaan. Tipe asetnya adalah namanya kripto, dia tidak mewakili kepemilikan. Kalau toh disebut kepemilikan ya saya sebagai pemilik kriptonya. Tapi kalau saham itu adalah mewakili kepemilikan perusahaan, sehingga bisa dikatakan ada prosentase lah, tergantung kita punya saham berapa, maka itulah prosentase kepemilikan kita kepada perusahaan.
Nah, fundamental ekonominya biasanya kalau kita ngomong saham, kita akan melihat ROA-nya seperti apa, return of asset-nya gimana, cash flow-nya gimana, siapa manajemennya dan sebagainya. Prospektif enggak sih, sehingga akhirnya dari sini akan kita bisa lihat bahwa oh ini saham ini sehat atau enggak dan sebagainya. Tapi kalau dari sisi kripto kita ngelihatnya pada ada berapa banyak penggunanya. Nah, ini yang banyak teman-teman terjebak itu adalah mereka tidak memahami dulu bahwa ya ada berapa banyak sih penggunanya, kemudian siapa tim di balik kriptonya. Nah, ini mereka nggak menyadari. Mereka membayangkannya hanya karena high risk, high return-nya aja. Mereka nggak memandang ini. Sehingga ini justru yang jadi faktor penting di sana. Nah, kalau dalam konteks ini, kripto nanti sifatnya dengan supply and demand ya. Karena efeknya supply and demand sebenarnya rentan risiko. Nah, ini sebagian mengatakan begitu. Tapi kalau saham mungkin relatif lebih stabil dan lebih rendah risiko dibanding dengan kripto ya. Nah, dari sisi satuannya, saham minimal 1 lot atau 100 lembar. Kalau kripto kita akan ngomong satuan terkecilnya adalah 8 desimal atau 1 sats ya. Ini kripto. Kemudian platform perdagangannya, nah ini kita bisa melalui kalau kripto melalui exchange kripto ya atau apps wallet ya. Kalau saham jelas melalui sekuritas ya. Kalau saham juga biasanya terbatas satu negara. Kalau toh misalkan listing di Nasdaq misalkan, nah itu berarti di negara sana lagi juga gitu ya. Bisa juga mungkin beberapa negara tergantung ininya. Nah, kalau kripto dia borderless ya, tanpa dibatasi oleh negara. Sementara biaya transaksi karena adanya pihak ketiga yaitu pialang dan bank biasanya akan cenderung tinggi. Nah, kalau kripto hanya fee kepada miner sebagai validator blockchain-nya. Waktu perdagangan kripto 24 jam per hari, 7 hari seminggu, 365 hari per tahun. Sementara saham hanya Senin sampai Jumat dan di jam kerja aja. Kalau regulatornya jelas tadi kripto nggak ada regulator, kalau saham pemerintah dalam konteks di Indonesia adalah OJK ya. Nah, terkait dengan itu saya ngulang lagi tadi atribut kripto ini sebagai investasi ada blockchain, ada miner dan ada wallet ya. Dompet kripto ya. Jadi dompet kripto ini adalah software yang menjadi kunci dalam mengirim dan menerima berbagai token kripto di jaringan blockchain. Nah, jadi sebenarnya yang tersimpan adalah private key yang memberikan akses kepada pemilik kripto untuk menambahkan transaksi. Nah, ini aja. Jadi kata kuncinya hanya ini aja. Jadi semuanya digital ya. Nah, ini tips sebelum kita masuk ke dalam fikihnya nanti ya. Jadi pertama adalah pahami dulu konsep kripto ya. Jadi sebelum berinvestasi pahami dulu konsep kripto karena akan melibatkan trading dan investasi. Kemudian media exchanger-nya ya. Kalau di Indonesia mungkin harus pastikan terdaftar di Bapepti ya. Kalau kita main global ya pastikan bahwa kata kuncinya adalah dalam blockchain ya. Nah, kemudian yang ketiga yang ketiga adalah white paper dari kripto. Yang ketiga adalah white paper dari kripto ya. Itu harus dipahami dulu dari website resminya. Nah, ini pendiri dan komunitasnya juga harus kita pahami benar ya. Kemudian kita bisa ngelihat aspek teknisnya ya. Loss gain-nya segala macam gimana kita harus bisa pahami juga. Terus kemudian biaya layanan ya, karena biaya layanan ini per transaksi ya. Ini yang berbedanya tadi per transaksi ya. Karena konteksnya adalah ya ini yang membedakan tadi adalah harus diperhatikan besaran biaya saat pembelian dan penarikan layanan. Karena ketika layanan tinggi, ketika harga tinggi biasanya biayanya juga lebih tinggi dibanding ketika rendah. Jadi gain-nya nanti harus diperhatikan di sana. Beda dengan katakanlah kalau kita pakai di sekuritas ya, mungkin biayanya flat atau gimana
itu di sana. Nah, yang berikutnya lagi adalah perlu diversifikasi koin ya. Eh, jadi jangan kita taruh investasi kita dalam satu basket ya. Nah, ini juga sama. Nah, dalam konteks ini mulai dari nilai yang kecil ya. Biasanya adalah jangan menggunakan uang kebutuhan sehari-hari untuk investasi. Nah, ini biasanya karena tergiur gain, akhirnya kebutuhan sehari-hari digunakan untuk investasi. Nah, itu yang dilema. Nah, setelah kita membahas secara singkat apa itu investasi, apa itu kripto, apa itu NFT, maka kita akan coba melihat sekilas tentang bagaimana pandangan Islam tentang investasi dan kripto. Ya. Bagaimana di awal tadi saya sudah sempat sitir tadi ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Ya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, di mana setiap tangkai itu ada 100 biji. Jadi lipat gandanya sampai 700 ya. Jadi Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha luas serta Maha mengetahui. Nah, dalam konteks ini kita bisa melihat sekarang apa bedanya investasi menurut Islam dan investasi konvensional. Kalau kita lihat di sini tadi dari sisi tujuan, konvensional jelas untuk mendapatkan keuntungan, passive income, nambah aset. Nah, dalam Islam sama, hanya ada tambahnya di aspek sosial. Nah, ini yang membedakan adalah ada aspek sosial. Islam ada aspek sosial, nah itu yang tidak ada di konvensional ya. Dari sisi akad, ada akad yang jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, kalau konvensional itu tanpa harus ada akad atau perjanjian. Karena sifatnya yang banyak batasan tadi, investasi dalam Islam itu terbatas, konvensional jauh lebih banyak. Nah, Islam dalam konteks ini, investasi itu biasanya adalah bagi hasil. Nah, kalau konvensional itu biasanya gain itu didapat dari bunga yang besarannya diatur sepihak oleh pengelola dana. Nah, ini sifat dasar dari investasi. Nah, dalam Islam, investasi itu secara umum ada prinsip-prinsip dasarnya. Yang pertama adalah riba, yang mengandung riba itu hindari. Ya. Riba itu apa? Tambahan atau bunga atas pokok hutang. Itu adalah riba. Gharar ya, ketidakpastian ya, itu juga hindari. Maisir ya, spekulasi ya, keuntungan instan ya, judi dan sebagainya itu hindari. Nah, prinsip dasar investasi dalam Islam adalah menjadikan tindakan spekulasi sebagai sebuah bisnis yang tidak menarik. Nah, ini yang perlu digarisbawahi di sini. Jadi kalau melihat ini mungkin, waduh, dalam Islam berarti tidak ada investasi ya. Justru banyak juga investasinya. Ya. Nah, terkait dengan ini, apa sih yang perlu kita perhatikan dalam investasi dalam Islam itu? Yang pertama adalah aspek material atau finansial. Ya. Jadi investasi hendaknya memberikan manfaat finansial yang kompetitif. Yang kedua adalah halal ya. Investasi harus terhindar dari subjek atau prosedur yang halal, yang haram atau subhat. Kemudian aspek sosial atau lingkungan, investasi hendaknya memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat atau lingkungan serta generasi yang akan datang. Nah ini aspek penting dari investasi dalam Islam. Kemudian yang terpenting yang terakhir adalah ini yang terpenting dari semua hal tadi adalah ridho Allah ya. Jadi investasi apapun yang kita lakukan itu harus mengharapkan ridho Allah. Nah ini. Nah dengan melihat batasan-batasan seperti tadi, kita bisa pahami bahwa ternyata investasi dalam Islam itu terbatas, jelas memang terbatas. Ya. Nah persoalannya ternyata di dunia nyata ya fenomena ini investasi yang ada itu adalah bukan jual beli yang sesungguhnya ya. Kenapa? Dalam Islam itu yang disebut dengan jual beli harus ada serah terima ya antara penjual dan pembeli.
Kenapa serah terima ini penting ya? Karena ini akan menjadikan unsur kepemilikan. Ya. Ketika sudah terjadi serah terima, maka terjadi pemindahan kepemilikan. Dalam Islam itu yang namanya baik ya, jual beli ya. Ini salah satu unsur rukun penting adalah barang atau kalau itu barang ya, itu harus sudah dalam kepemilikan penuh. Nah, nanti kita lihat betapa banyak konteks di kehidupan sehari kita ternyata tidak sesuai dengan syarak ya dari prinsip yang sederhana ini tadi. Kemudian yang kedua adalah menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Barang diserah terimakan nanti tanpa mengambil uang terlebih dahulu saat transaksi, ini akan mengakibatkan menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Jadi katakanlah yang terjadi seringkali terjadi adalah misalkan contoh yang paling gampang adalah saya jual, belum terjadi transfer kepemilikan, saya beli. Saya jual, saya beli, sehingga akhirnya yang terjadi hanyalah catatan jual belinya aja, tapi tidak pernah terjadi perubahan status kepemilikan. Nah, ini menyalahi syarak dalam konteks menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Implikasi lain yang seringkali terjadi adalah misalkan jual beli PO ya. PO bukan barang ya. Nah, ini yang seringkali terjadi adalah PO bukan barang tapi ternyata seringkali diperjualbelikan. Sama juga saham, misalkan saham pun juga sebenarnya belum terjadi transfer kepemilikan tapi sudah karena apalagi kalau nanti kita udah ngomong insider trading dan sebagainya, ya udah karena bermain goreng-menggoreng dan sebagainya, belum terjadi transfer kepemilikan, jual lagi. Beli karena rendah dan sebagainya. Nah, fenomena yang ketiga yang seringkali terjadi adalah barang belum diterima itu sudah dijual lagi. Orang pertama menjual kembali barang yang belum diterima, orang kedua sudah menjual kembali sebelum barang diterima. Nah, ini yang sering terjadi seperti ini. Nah, inilah akhirnya yang membuat kacau dalam konteks syaraknya, sehingga akhirnya padahal sebenarnya Islam itu simpel ya. Islam itu simpel. Nah, ada satu klausul yang baku dalam Islam itu terkait dengan investasi ya. Kalau memang bisnisnya itu adalah aset, maka boleh kita jual belinya aset ya. Apa definisi aset itu? Kalau kita jual belinya itu leb, eee, apa, eee, lebih dari 70%-nya itu aset ya. Boleh misalkan kita campur antara jasa ya, ada beberapa jasa dan sebagainya, tapi porsinya harus kurang dari 30%. Nah, kalau porsi jasanya kurang dari 30%, maka yang dibolehkan jualnya adalah aset. Kita tidak boleh jual, dalam konteks investasi tadi jual, jasa, nggak boleh. Kemudian yang kedua, kalau bisnisnya adalah mata uang, maka SORF nanti yang harus kita terapkan, kaidah SORF ya. Jadi kalau kita jual bisnis utamanya adalah jual beli mata uang atau finansial lah ya, terkait dengan finansial, maka kaidah SORF lah yang harus kita lakukan. Namun kalau konteksnya bisnisnya piutang, maka ikuti kaidah piutang ya. Eh, Dengan melihat sifat kripto seperti yang tadi sudah dijelaskan di depan, maka dalam investasi kripto kita berlaku kaidah SORF ya. Gimana kaidah SORF ya? Nah, syarat SORF ini adalah nilai tukar yang diperjualbelikan itu harus dikuasai penjual dan pembeli. Ya, jadi harus milik ya, harus dikuasai. Nah, penguasaan ini bisa fisik atau yuridis, boleh ya. Nah, jika yang diperjualbelikan itu berasal dari jenis yang sama, maka harus dalam mata uang sejenis dengan kualitas dan kuantitas yang sama, sekalipun modelnya berbeda. Jadi model berbeda, tapi kualitas dan kuantitas harus sama. Nah, yang penting lagi yang seringkali terjadi adalah tidak boleh ada khiyar syarat ya. Khiyar syarat itu adalah hak untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan transaksi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari riba. Jadi khiyar itu nanti penting terkait dengan ini. Jadi ada dua aspek penting terkait dengan khiyar ya. Ada khiyar majelis, ada khiyar umum ya. Khiyar umum itu biasanya terkait dengan batasan waktu ya.
Kalau khiyar majelis itu terkait dengan kapan sih kita boleh terus atau boleh batal, ya. Jadi ilustrasinya gambarnya begini. Jadi kalau Ibnu Umar itu contohnya karena menerapkan khiyar ini, jadi ketika transaksi, kalau dia kebetulan senang pada barang yang dia beli tadi, dia menerapkan khiyar majelis. Khiyar majelis itu maksudnya begini, bahwa transaksi itu boleh dibatalkan sepihak, baik oleh penjual ataupun pembeli, sebelum mereka berbalik, ya. Jadi, nah makanya kalau misal dalam, banyak nas itu dikatakan Ibnu Umar itu kalau dia membeli sesuatu dan kebetulan dia senang dengan sesuatu itu, dia kemudian berbalik membelakangi pembelinya atau penjualnya, kemudian dia jalan satu langkah, kemudian dia balik lagi. Ini untuk menghindari agar penjual atau pihak pembeli tadi membatalkan sepihak. Karena dalam jual beli dibolehkan adanya khiyar, ya. Nah, khiyar ini tadi ada khiyar majelis. Khiyar majelis itu definisinya adalah kalau penjual dan pembeli tadi belum sampai berbalik satu sama lain, maka penjual dan pembeli boleh membatalkan sepihak. Nah, ada ulama sebagian yang menyatakan bahwa tidak perlu harus berbalik ya. Tapi kedua pihak sepakat untuk oke deal gitu. Nah, ini boleh. Nah, karena terkait dengan mata uang tadi, maka tidak boleh ada tenggang waktu. Dalam konteks harus tunai. Nah, hanya persoalannya kemudian tunai ini, definisi tunai ini berlaku uruf ya, berlaku adat ya. Dalam transaksi internasional biasanya yang disebut tunai itu urufnya, adatnya itu bisa sampai 2 hari. Karena ini lebih ke arah administratif ya, biasanya ada ini 2 hari, ini ke sana. Nah, ini boleh. Nah, terkait dengan hal tersebut, ini short ya, DSN Fatwa MUI ya, ada pedomannya. Yang pertama adalah bukan untuk spekulasi. Jika menggunakan mata uang yang sama harus tunai dan nilainya sama ya, at-taqabud ya. Jika menggunakan mata uang yang berbeda maka harus tunai dengan kurs saat itu ya. Ini terkait dengan itu. Kemudian kalau falas ya, valuta asing maka spot ya, hukumnya boleh ya. Paling telat 2 hari, yang tadi disebut tunai tadi boleh 2 hari ya. Kemudian forward haram hukumnya ya. Jual beli falas dinilai tentukan saat ini namun berlaku 1 tahun ke depan. Nah, ini haram kecuali kalau lil hajah ya. Karena kebetulan kita punya proyek itu bahan bakunya harus impor, nilainya impor karena impor kita resikonya tinggi, nah, maka kita forward gitu. Nah, karena lil hajah ini hukumnya boleh, tapi kalau tanpa hajat tertentu maka forward ini haram ya. Swap itu juga haram ya, karena gabungan antara spot dan forward ya. Jadi beli dengan harga spot tapi dijualnya pada harga forward. Nah, kemudian option ya, hak menjual sejumlah terbatas ini haram hukumnya karena ada unsur maisir ya. Nah, terkait dengan ini jelas bahwa kalau tadi kaitannya dengan kripto, nah ini kembali ke sana tadi ya. Sebentar satu lagi, yang penting lagi adalah akad dinilai sah ketika terjadi kesepakatan harga, jenis dan volume tertentu. Ya. Jadi kalau nanti terjadi kripto, di kripto tadi harus sepakat nih bahwa oke, saya deal dengan ini ya, volumenya ini pada harga, nah harganya ini harus clear. Pakai mata uang apa nih? BTH, misalkan Ethereum atau apa? Kalau itu kripto ya. Nah, itu harus clear. Karena antara BTH dan Ethereum ya sama. Dalam konteks ini kita mungkin akan terjadi laba rugi selisih kurs ya. Nah, dalam konteks ini pembeli boleh menjual setelah akad jual beli dinilai sah ya. Nah, ada catatan penting lagi adalah meski penyelesaian administrasi bisa dilaksanakan di kemudian hari. Jadi qabd al-hukm ya. Jadi tapi ini kembali ke uruf yang ada. Kalau misalkan di kripto dalam konteks ini kita ngomong di kripto tadi, tata aturan main itu kalau itu dituangkan di dalam smart contract
Nah, maka jadinya sah meskipun belum terjadi serah terima fisik ya. Tapi ini secara yuridis sudah terjadi serah terima karena tertuang di dalam smart contract ya. Nah, itu adalah terkait dengan pandangan Islam tentang kripto sebagai investasi. Lalu bagaimana terkait dengan NFT ya? Ada titik kritis dalam NFT ya, di mana titik kritis ini nanti akan menentukan halal atau haramnya NFT ya. Jadi yang pertama yang penting adalah tahap kepemilikan karya cipta ya. Eh, Faktor pentingnya adalah karya cipta itu didapat dengan cara halal, tidak hasil plagiat, dimiliki secara sempurna dan tidak mengandung unsur pornografi atau bertentangan dengan syariat. Jadi katakanlah kalau tadi kita contohnya adalah Ghazali tadi ya, misalkan kebetulan ada yang pengen meniru misalkan perempuan kemudian dibikin foto yang sensual dan sebagainya. Nah, ini termasuk tahap kepemilikannya menyalahi syariat. Maka yang terkait dengan ini haram. Tapi selama itu tahap kepemilikannya sah ya, tidak hasil plagiat dan sempurna bisa benar-benar bisa terbukti kepemilikannya itu sempurna milik dia, maka sah dalam konteks ini. Kemudian, nah setelah kita ini fisiknya ya, setelah itu kemudian adalah proses menjadikan sebagai NFT ya. Jadi, proses sebagai kepemilikan NFT tadi dibuktikan dengan token ya. Jadi ketika diberikan token tadi, proses menjadikan token itulah nanti menentukan bahwa ini bukti bahwa NFT itu sah atau tidak. Baru kemudian setelah kita punya bukti fisiknya NFT, kemudian adalah proses transaksionalnya di market, ini open, market untuk, NFT ya. Jadi, nah ada satu kata kunci ketika konteksnya adalah di market NFT tadi adalah jelas nilainya berapa, ada kriterianya apa, kemudian dibayarnya pakai apa, kapan serah terimanya, ya. Mekanisme perpindahan real NFT-nya gimana. Jadi kalau dalam konteks ini dengan pakai token tadi kita bisa tahu persis bahwa, oh ini kepemilikan ada di saya, nah teknisnya segala macam, nah ini mungkin, agak teknis harus harus bertanya kepada orang yang paham di teknis ini sehingga, dari sisi, eee, terjadi perpindahan kepemilikan tadi itu clear, sah gitu. Nah dan yang berikutnya, yang penting lagi berikutnya adalah hak dan kewajiban para pihak harus cukup clear dan terhindar dari maksiat dan merugikan. Nah kalau titik kritis ini semuanya oke, maka NFT tadi berarti yang pertama adalah NFT sebagai aset, dari sampai ke tahap kedua tadi, ini sah. Berarti kita punya, NFT sebagai aset jelas, itu jadi kepemilikan kita. Nah, ketika kemudian akan terjadi kepenjualannya, berarti tahap kedua, tahap ketiga, keempat inilah yang harus diperjelas. Kalau ini semua bisa dilakukan semua, maka insya Allah NFT tadi akan halal dalam konteks transaksionalnya maupun kepemilikannya. Nah, yang terpenting lagi terkait dengan tadi itu adalah kita ngomong tentang karyanya ya. Nah, sekarang bagaimana pandangan Islam atas karya? Nah, pandangan Islam atas karya itu ulama salaf atau kholaf di sini, dalam konteks ini adalah mayoritas mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinil dan bermanfaat adalah harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syarak. Jadi ini pandangan ulama salaf dan kholaf ya. Sementara kalau lembaga fikih Oki ya, jadi nama dagang, alamat dan mereknya serta hasil ciptaan dari kreasi adalah hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya. Jadi katakanlah trademark dan sebagainya itu ini boleh ya, ini adalah sebagai layak sebagai karya. Sementara kalau Fatma MUI ya, HKI ya, hak kekayaan intelektual itu dipandang sebagai salah satu kekayaan yang mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana kekayaan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. HKI dapat dijadikan sebagai objek akad, baik akad komersial maupun akad non komersial, serta dapat diwakafkan dan diwariskan. Jadi ini pedoman Islam terkait dengan karya.
Nah, lebih khusus lagi terkait dengan SK Komisi Fatwa ya, untuk Munas ini ya. Salah satu tujuan perjanjian ini adalah terjadi perpindahan kepemilikan. Ya. Jadi ini yang penting tadi, tujuan atau muktadha dari transaksi NFT tadi harus terjadi perpindahan kepemilikan. Kalau tidak terjadi perpindahan kepemilikan maka tidak sah ya transaksinya. Kemudian media pembayarannya apa? Katakanlah kalau ini adalah ETH misalkan ya, Ethereum misalkan ya. Nah, ini harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Mau pakai Ethereum, mau pakai apa dan sebagainya. Kemudian mekanisme transfer kepemilikannya gimana? Kemudian ketentuan dalam jual beli barang jasa dalam syariah seperti kriteria barang, alat bayar yang harus terwujud, halal jelas bisa diserah terimakan, serta peruntukannya halal ini juga jelas. Nah, hanya yang tidak ini adalah mitigasi resiko. Harusnya mitigasi resiko itu kalau kita ngomong normal itu adalah para pihak yang harusnya melakukan mitigasi resiko. Tidak perlu harus dituangkan dalam kontrak. Tapi normalnya ya nggak apa-apa kalau mitigasi resiko itu diberikan ke sana. Jadi MUI di sini menyatakan bahwa saat rugi karena abai terhadap mitigasi risiko maka itu jadi maksiat. Jadi bagus juga dalam konteks ini bahwa jangan sampai nanti terjadi begitu transaksi udah ini terus ternyata hancur harganya. Nah ini janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Al-Baqarah 190. Nah, ini faktor kunci yang terakhir sebagai ini. Sebenarnya NFT itu bubble ataukah sebenarnya aset masa depan? Ya. Dalam konteks ini sebenarnya NFT itu bisa membuka peluang usaha bagi pegiat karya digital. Selama ini para pegiat karya digital ini susah misalkan kita ngomong tentang desain misalkan. Desain ini kan susah untuk kita kayak semacam labeling bahwa ini copyright bagi saya gitu. Karena apa? Begitu udah ditaruh di media sosial atau kalau di internet, maka peluang untuk penggandaan, copy, paste dan sebagainya itu sangat luar biasa sekali. Sehingga ini dilema. Nah, ini sama juga bagi musisi, bagi ya para pegiat-pegiat inilah ya. Fotografer dan sebagainya. Nah, NFT bisa menjadi sarana pembuktian atau otoriti penanggung jawab atas sebuah aset digital. Nah, persoalannya NFT saat ini dengan sumber daya yang ada saat ini membutuhkan komputasi karbon sekitar 22 metrik ton per kapita, di mana ini setara dengan yang dihasilkan Sri Lanka atau Yordania setahun. Dengan sumber daya yang seperti ini jelas butuh investasi yang tidak murah. Ya. Nah, ini yang seringkali menjadi banyak pertanyaan banyak pihak. Nilai NFT banyak yang fantastis sehingga terkesan bubble. Sewaktu-waktu bisa tinggi namun bisa langsung jatuh bahkan tidak bernilai sama sekali. Nah, dalam konteks seperti ini, image bahwa NFT itu bubble sangat terlihat. Tapi dengan melihat di bawah para pegiat karya digital ini nanti bisa terbuka peluang untuk berkarya, berinvestasi dan sebagainya, ini tetap perlu jadi perhatian ke depannya dalam konteks fikih. Kira-kira itu Kang Imam, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini lebih jelas dibandingkan yang penjelasan yang pertama dulu. Sepertinya ya loh, sepertinya kalau saya ikuti satu demi satu ya. Tapi mungkin tetap saja namanya hal yang baru ini tentu pengen pada bertanya. Mudah-mudahan ada yang bertanya ini. Silakan teman-teman semua, jamaah sekalian, silakan yang ingin bertanya, mungkin ada yang belum jelas, dipersilakan. Sepertinya di chat. Boleh tanya Pak Munawar. Monggo, silakan. Pak Munawar, saya Minda, ya, Minda Melinda. Jadi untuk membeli NFT itu kita harus beli dulu ya untuk kriptonya ya. Dan mungkin tidak semua kripto bisa untuk membeli NFT kali ya, Pak. Tergantung marketplace-nya menggunakan currency apa.
Ya. Ya, kalau beli Bitcoin sekarang udah terlalu mahal. Mungkin orang beli Ethereum kali ya, bisa gitulah misalnya Pak ya. Cuman saya agak bingung yang dikatakan tadi sama Pak Munawar. Katanya kalau kita dalam beragama Islam itu, apa yang kita beli itu kita harus menghindari adanya ketidakpastian dan spekulasi. Sebetulnya yang namanya beli NFT Bitcoin itu kalau saya lihat untuk saat sekarang ini malah sesuatu yang di luar di luar nalar kita. Masa bisa mutan, gambar monyet aja bisa jutaan harganya gitu ya. Maksudnya kayak foto si Ghazali aja bisa by berjuta-juta gitu. Itu sesuatu yang Miliaran, bukan juta lagi, Bu. Miliaran, Bu. ya miliaran gitu ya. Diapain sih? Kenapa bisa begitu? Jadi maksudnya kalau kita tarik ke belakang, apa sih yang menyebabkan harga ini naik? Karena banyaknya aliran dana sekarang pergi ke Bitcoin atau ke kripto ya Pak ya. Kalau kita lihat sendiri, sebetulnya dana di kripto itu dari mana asalnya? Boleh dibilang, boleh dari 50% adalah money laundering. Kenapa bank sangat takut bekerja sama dengan cryptocurrency? Karena mereka tidak bisa melakukan KYC. Sumber dananya tidak jelas. Dan harga itu dipermainkan oleh dana-dana mereka yang itu, dana-dana mereka yang masuk ke dalam sistem kripto itu sendiri. Jadi karena saya juga cukup cukup mengikutin ceritanya kripto sama yang namanya NFT. Saya terus terang saya lebih suka membeli saham. Tentu karena kita saham orang Islam, kita harus memilih saham yang pergerakannya adalah halal, yang saham halal gitu ya, yang company yang cara kerjanya adalah cara kerja yang boleh dibilang halal. Kalau saya, karena saya jelas, oh ini company-nya apa. Kalau dia company-nya apa, naik turun itu biasa. Yang namanya di dalam berinvestasi mau beli apa aja ada naik turun. Bukan kita bukan kita berspekulasi atau apa semuanya naik turun. Biarpun kita bilang beli emas mau naik terus nggak ada, emas tuh nggak ada naik turun. Nah emas itu tidak naik terus. Emas itu sangat spekulasi, apalagi saat sekarang gitu ya. Beli tanah juga bisa turun, apa-apa bisa turun juga. Maksudnya kalau yang namanya investasi ada naik dan turun, tapi apa yang kita beli untuk investasi itu adalah jelas halal dan memang jelas kita duit kita tuh tahu kita naiknya gimana, turunnya bagaimana. Misalkan beli kita saham beli ini, oh ya tentu ekonomi sekarang lagi begini kita tahu. Tapi kalau yang namanya beli kripto sama Bitcoin, mungkin Bapak sendiri nggak tahu kali, tiba-tiba loncatnya sampai ribuan persen bisa naik begitu. Siapa pemainnya? Pemainnya adalah above lebih dari 50% itu adalah money laundering, uang-uang yang tidak bisa masuk ke bank dimasukkan ke dalam kripto. Nah, itu saya pengen bertanya juga sama Pak, kenapa MUI dengan apakah itu dah di ini nama MUI, apakah MUI mengerti apa isinya uang yang berjalan sekarang di dalam kripto itu, uang siapa dengan siapa gitu, apa sih bisnisnya sebetulnya, mereka ngerti nggak apa bisnisnya, kenapa bilangnya bisa begitu gitu. Itu adalah sesuatu yang di luar nalar kita. Kalau kita orang awam, kita nggak mengerti, kita beli petak-petak aja sampai 3 juta. Kayaknya di luar akal sehat kita beli gambar begitu berapa juta. Kayaknya sesuatu yang tidak masuk akal di kita, apakah kita mau bermain dengan itu gitu loh. Itu yang saya pengen tahu bagaimana, kenapa malah di sini tadi kalau Pak Munawar ngomong mendingan seolah-olah kayaknya lebih halal kripto dibandingkan dengan saham gitu loh, istilahnya gitu. Kalau saham begini atau apa gitu. Kalau kita orang Islam, kita boleh beli saham. Orang-orang Arab apa semuanya dia bisa menanamkan sahamnya di company-company itu, tapi yang kita pilih adalah saham-saham yang kita yakin bahwa usahanya itu adalah usaha yang halal. Misalkan kita beli saham yang sifatnya minuman keras atau jual beli babi atau apa, itu memang kita larang. Tapi kita boleh membeli saham karena dan kita dapat dividen pada saat itu karena bagi hasil kan Pak ya gitu ya. Kalau naik turun itu biasa. Ya terang aja kita mau saham kita naik. Di mana-mana yang namanya investasi kita pengen naik, turun itu biasa. Jadi itu sih yang pengen saya tahu. Apa yang MUI bilang itu halal, apakah
dibandingin saham. Nah, pengen Pak Munawar tuh iniin ke kita, terangin ke kita ya. Baik, Bu Minda ya. Jadi terima kasih. Jadi memang kalau kita ngomong tentang kripto, Bu ya, kripto itu sebenarnya supply and demand. Dalam konteks kalau tadi dikatakan tergantung supply-nya berapa, demand-nya berapa. Tapi satu hal yang pasti, kripto itu jumlahnya terbatas, Bu. Kripto itu nggak seperti kita mata uang yang dicetak cepat gitu ya, bisa cepat. Kripto itu tergantung dari minernya. Ya. Jadi katakanlah contoh sederhana aja ya, sepanjang yang saya tahu misalkan Bitcoin aja. Bitcoin itu cuma ada sekitar 80.000 seluruh dunia itu. Dan itu tidak pernah nambah. Karena minernya untuk proses mining kripto itu butuh sumber daya yang luar biasa. Kita harus punya spek server yang kayak begini, dan itu proses itu nggak gampang. Butuh Tuh, waktu berbulan-bulan itu. betul. Satu contoh sederhana. Bisa loncat begitu kemarin karena saking banyaknya orang dan dia bikin lagi yang baru. Yang namanya kripto kan sekarang banyak sekali ya Pak ya, sampai yang sampai kaki-kakinya entah seberapa sekarang yang Ya, kita nggak bisa dipakai untuk cash juga bisa ya Pak ya, nggak bisa sebagai alat ya. bayar juga ada. Kecil tadi ya. Nah, makanya ini yang harus dipahami terlebih dahulu adalah bahwa masyarakat itu harus diedukasi dulu. Jangan sekali-kali invest di kripto kalau nggak ngerti kripto gitu loh. Satu Ya, itu yang gitu ya. Jadi saya ulang lagi dulu. Jadi pertama adalah bahwa kripto itu terbatas. Tidak seperti kita yang di mata uang. Mata uang kalau mata uang misalkan pemerintah tinggal cetak aja, cetak aja, cetak aja. Sehingga akhirnya terjadi inflasi. Kalau dulu di dalam sistem yang lama dulu cetak mata uang kan didasarkan pada emas ya. Kalau kita negara punya emas ini baru bisa cetak uang. Tapi kan karena perkembangan kapitalisme sehingga akhirnya justru fiat money yang dikembangkan, bukan based on emas yang dikembangkan di situ. Jadi kalau kita ngomong dalam konteks sesuai syar'inya malah justru uang fiat money dengan kripto itu malah justru sesuai syarak kripto, Bu. Karena basisnya jelas gitu ya. Nah, itu tuh satu. Kemudian yang kedua, sekarang kita akan ngomong tentang masalah ini apa istilahnya kalau kita ngomongnya umumnya adalah monetasinya ya. Kenapa sih kok kripto tadi adalah fluktuasinya tinggi? Ya. Jadi satu hal yang pasti di sini, jumlah itu jelas nggak mungkin nambah, ya itu jelas itu. Kecuali kalau ada miner baru, dia udah ikhtiar dengan, nah itu karena susah banget untuk bisa mining satu kripto aja susah itu ya. Nah, itu tuh. Nah, jadi kalau persoalannya ketika kemudian kita ngomong tentang masalah supply and demand. Nah, hukum supply and demand ini, nah ini tadi sifat manusia kan tadi greedy-nya tinggi dan sebagainya. Begitu kita ngomong, oh kripto ini katakanlah Bitcoin lah yang mahal tadi ya. Satu Bitcoin ada ratusan juta tadi ya. Satu Bitcoin aja ratusan juta. Apalagi kemudian ditambahkan dengan tadi insider trading dan sebagainya, bubble ini segala macam sehingga akhirnya fluktuasinya sangat tinggi. Jadi kalau kita kaji secara fikih lagi tadi bahwa yang namanya investasi itu based on supply and demand wajar, satu. Kemudian yang namanya investasi itu pasti akan fluktuatif wajar. Emas aja pun fluktuatif gitu ya. Jadi kalau kita ngomong ini semua segala macam sebenarnya investasi kripto pun juga sebenarnya sesuai dengan syarat. Nah, persoalannya adalah kita memahami enggak bahwa di belakang itu ada permainan-permainan itu enggak gitu. Kalau saya amati dari para pemain kripto yang habis-habisan itu rata-rata mereka nggak paham kripto. Satu contoh, yang sederhana aja, benarkah itu kripto? Mereka nggak ngerti gitu loh. Banyak yang kemudian terakhir contoh misalkan yang dunia kemarin dia baru ditangkap oleh FBI itu berapa triliun tuh dia bisa membodohi itu di seluruh dunia. Ternyata dia basisnya cuma apps biasa, bukan blockchain gitu. Dia mengklaim itu kripto, tapi tidak pernah dibuktikan ada penambangan, ada ini dan sebagainya. Sehingga akhirnya apa? Ya investasi orang ke sana segala macam habis sama dia. Begitu apps-nya dimatiin habis dia. Tapi kalau kita ngomong blockchain nggak bisa. Karena servernya ini semua akan connected satu sama lain. Satu down, yang lain tetap jalan. Nah ini contoh sederhana di situ. Jadi kalau ditanyakan tadi, jadi fluktuatifnya gimana? Nah, disinilah peran kita kalau mau invest di sana adalah pahami dulu. Bahwa sebenarnya ini kalau kita ngomong tadi, mungkin kalau almarhum Cuk kemarin ngomong bahwa ini monkey game. Ada beberapa poin tertentu memang terkesan monkey game. Tapi ada beberapa hal tertentu yang enggak. Justru kalau saya ngelihatnya malah justru yang
dibanding dengan katakanlah kalau tadi kita ngomong saham Bu ya, kalau saya ngomong secara ini pribadi, saya malah lebih cenderung kenapa? Kalau dalam konteks ini trading ya, kita ngomong baik lah ya. Baik itu kan ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada transaksi, ada akad. Sementara kalau kita ngomong di kripto itu jelas ada penjual, ada pembeli, tidak ada pihak ketiga. Tapi kalau di saham ada penjual, ada pembeli, ada pihak ketiga. Nah, ini malah lebih repot gitu loh. Kalau konteksnya ke sana jadi lebih lebih simpel di kripto. Nah, di situ kalau konteksnya ke sana malah lebih simpel di kripto dan itu lebih lebih syar'i dalam konteks ininya ya. Kita ngomong akadnya ya, akad-akad bahwa tradingnya dan sebagainya itu lebih ininya. Hanya fakta persoalannya kembali adalah, nah ini satu lagi yang penting. Kalau itu alasannya mungkin kurang ya Pak Munawar ya. Oke. Kalau saham itu juga bisa sendiri, nggak perlu ada broker. Misalkan gitu dia pakai internet juga bisa. Kalau untuk sekarang juga nggak perlu Kalau itu oke. gitu ya. Cuman Kita ngomong general, Bu. Kita ngomong yang general bukan kita akadnya ngomong. tentu ada akadnya kalau kita beli. Oh, setuju nggak Pak? Harganya segini itu udah akad. Ya, saya beli seharga segitu itu akad namanya ada. Jadi Ya, oke. maksudnya kalau untuk akad itu ada. Kenapa saya cuman membandingkan aja? Karena rasanya kita nggak tahu apa yang ada di belakang itu gitu loh Pak. Tiba-tiba harganya sampai berjuta-juta. Kayak gitu kita nggak ngerti uangnya diapain. Misalkan gitu loh Pak. Ini faktor satu lagi Bu yang penting Bu. Di kripto itu tadi ada satu kata kunci yang historical record-nya itu tadi tercatat di smart contract. Nah itu. Historical semua dari pertama diciptakan sampai terakhir itu semua ada. Nah, disinilah untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi, ada nggak di sana permainan? Itu akan kelihatan di sana, Bu. Smart contract itu. Nah, makanya ini tadi saya katakan ini tadi bahwa para pihak yang bermain di kripto ini tadi, kalau dia awam ini, udahlah jangan dulu deh. Makanya tadi saya katakan smart contract itu, makanya tadi harus white paper-nya harus dilihat dulu semua. Nah, sekarang pertanyaannya saya kalau kita kembali lagi dengan saham tadi. Apakah seluruh catatan dari pertama sampai terakhir saham suatu perusahaan lah ada tercatat? Kita bisa ngelihat nggak historical? Bahwa kita bisa ngelihat nggak bahwa di sana ada goreng-menggoreng? Rasanya berat. Tapi kalau di kripto, Bu, kita bisa lihat semuanya di smart contract gitu. Itu ada. Nah, ini makanya saya katakan di sini ini yang makanya ini tergantung kita memandangnya ya. Nah, makanya tadi kan di awal saya katakan bahwa di kripto itu secure. Karena kita bisa jamin dari transaksi pertama sampai terakhir semua tercatat. Ada. Sehingga kalau tadi dikatakan apakah kripto ini bubble? Nah, tinggal kita lihat pinter-pinternya tadi melihat bahwa oh harganya trennya begini ternyata begini. Nah, ini berarti ada bubble nih. Gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan saya kembali lagi ke saham. Apakah kita bisa melihat di sana? Kita nggak pernah bisa tahu, Bu. Karena historical record itu bisa dibilang hampir tidak ada. Kalau Paling historik kalau ketika kita di sekuritasnya ya mungkin kita bisa lihat. Tapi kalau kita di orang awam mungkin akan susah. dan misalkan kalau di era sekarang bisa melihat historicalnya itu Pak di Bloomberg, semua pergerakan harga itu ada di Bloomberg. Kalau memang itu alasannya ada. Saham Oke. itu juga pergerakannya ada di Bloomberg. Mungkin saya bertanya sama Bapak, kayak foto si Ghazali itu, kenapa harganya bisa sampai segitu tuh kenapa Pak? Nah, oke. Sekarang kita masalah monetasinya Bu ya. Kita tadi kan kita kupas satu persatu Bu ya. Kita kupas satu persatu. Fotonya itu bisa berjuta-juta gitu Pak. Oh, paham. Sekarang gini, kita ngomong tentang komunitas misalkan ya. Heeh. Nggak usah jauh-jauh aja lah. Kayak misalkan saya lah. Saya orang IT Bu ya. Saya orang IT itu ketika saya ingat banget, saya mengalami banyaklah orang ngomongin saya macam-macam. Misalkan suatu ketika saya jual software accounting yang sederhana aja. Hmm? Suatu ketika saya tawarkan di suatu perusahaan, dia ngomong, "Pak, software-nya berapa, Pak?" Hmm. Software accounting ini saya jual 50 juta. Dia kaget, "Ah, 50 juta, Pak? Satu CD doang 50 juta, Pak. Saya beli di Glodok 5.000, Pak." Oh, selidik punya selidik dia ternyata cuma anggarannya 5 juta doang. Sehingga ketika dikemukakan 50 juta, shock dia. Nah, tapi di sisi lain lagi, beda lagi Bu, contoh sederhana. Saya suatu ketika menawarkan suatu aplikasi di satu korporasi, saya tawarkan dengan 800 juta. Ketika saya kemukakan 800 juta sama si pemilik perusahaannya, dia ngomong, "Berapa Pak? 800 juta? Bapak emang perusahaan di mana Pak? Ini mana ini?" Tanyakan detail segala macam, yang intinya adalah dia nggak percaya.
Selidik punya selidik, dia anggarannya 5 miliar. Hmm. Ketika saya tawarkan 800 juta, dia punya anggaran 5 miliar, 800 juta ini kan ecek-ecek. Lu siapa lu? Gitu loh, ibaratnya kan gitu. Nah, sama. Contoh Ya. lain lagi, banyak perusahaan yang kemudian contohnya misalkan dia tawarkan dengan SAP. SAP kemudian ditanya berapa SAP? SAP-nya itu per user sekitar 10.000 euro per user. Padahal satu perusahaan itu baru kita ngomong license-nya, belum aplikasinya. Satu perusahaan rata-rata membutuhkan 200 user. Jadi berapa triliun nih saya harus investasi gitu. Nah, pertanyaannya kembali lagi ke sini tadi. Itu tadi ilustrasi tadi itu Bu ya. Nah, jadi persoalannya adalah kembali lagi kepada penetapan harga. Dalam Islam itu, harga itu tidak pernah dibatasi. Contoh kasus misalkan gini, ada beberapa nas yang menyatakan bahwa harta anak yatim itu usahakan untuk diputar. Kenapa? Agar jangan harta anak yatim tadi itu adalah habis karena terkena zakat. Nah, dalam konteks ini ulama kemudian mengambil kesimpulan bahwa batas untuk bisa harga itu adalah agar jangan keuntungan itu diambil dari agar jangan kena zakat gitu loh. Biaya zakat itu tertutupi dari keuntungan. Gitu. Tapi di nas yang lain kemudian ada lagi menyatakan bahwa suatu ketika sahabat diminta oleh tolong belikan saya kambing dengan 1 dinar. Nah, di perjalanan kemudian dia beli, oh dia bisa nawar harga pinter, kemudian dia akhirnya berhasil dapat 2 kambing dengan 1 dinar itu. Nah, dari 2 kambing dalam 1 dinar itu kemudian di perjalanan ada sahabat yang minat, saya beli dong kambingnya itu. Ya udah, silakan beli 1 kambingnya 1 dinar. Sehingga kemudian ketika di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya kembalikan lagi 1 dinarnya karena saya tadi berhasil beli dengan 1 dinar dengan 2 kambing, tapi kemudian ada yang orang yang beli ini tadi dengan satu kambing tadi 1 dinar. Artinya apa? 100% boleh. Dan Rasulullah semoga diberkahi karena dia ternyata piawai untuk berdagang. Contoh lain lagi ternyata. Ini siapa Zubair bin Awam itu sahabat Rasulullah itu suatu ketika beli tanah. Tanahnya adalah 170 rupiah, 170.000 dinar berarti. Nah, 170 dinar itu kemudian sama dia tanah itu dikapling-kapling sehingga akhirnya jadi untung terjual menjadi 1.600.000 dinar. 9 kali lipat dari harga itu. Nah, dalam konteks ini sebenarnya kembali lagi pada bahwa filosofinya dalam Islam itu Islam tidak menetapkan batasan berapa sih keuntungan yang boleh kita terapkan ke sana. Kembali lagi faktornya adalah makanya di awal tadi kan saya katakan adalah kemasyarakatan sosial jadi utama gitu. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan Ibu tadi bahwa kenapa sih si Ghazali harganya sampai sekian miliar foto doang aja? Nah, kembali lagi kepada komunitas. Komunitas menghargainya gimana gitu loh. Kalau tadi katalah kita berada di komunitas katalah kalau tadi saya contohkan adalah software tadi emang dia mampunya cuma 5 juta ya, kita nggak akan pernah bisa berharap kita akan bisa menawarkan sekian ratus juta. Tapi ketika komunitasnya tadi adalah perusahaan-perusahaan yang memang dia tahu itu, triliunan pun juga akhirnya akan dibeli juga. Jadi kembali lagi kepada, nah ini tadi, kepiawaian kita akhirnya. Bahwa sebenarnya harga ini bubble atau enggak sih? Nah, kalau di dalam IT itu kita semuanya bisa kita ukur, Bu. Ada information economics kalau kita di IT itu ngomongnya information economics. Dengan information economics itu, katalah misalkan dulu yang ketika zaman tahun 2000-an dulu itu banyak orang yang gulung komeng karena terjebak bubble.com gitu ya. Kemudian startup juga ini sama juga kembali lagi menuai badai itu segala macam juga sama. Karena mereka tidak paham how to calculate ini book value-nya berapa sih, tambah ke keuntungan segala macam kira-kira yang make sense berapa sih, layak enggak sih gitu loh. Nah, Ya, faktor utamanya kembali lagi pada greedy-nya tadi, Bu. ya. Ini dalam pandangan saya seperti itu. Mungkin ada pandangan lain teman-teman boleh silahkan. Jadi memang kalau kita mungkin kita ini kan menurut saya kalau saya bisa membilang ini hanya jualan untuk Gen Z ya. Maksudnya untuk kita ini udah nggak di luar nalar gitu loh istilahnya. Mungkin mereka itu yang mengerti sistem, mengerti dunianya sekarang, beli tanah di elektronik aja dia nggak punya tanahnya dia mau beli
mahal banget gitu loh istilahnya, saya juga bingung. Di luar nalar itu istilahnya saya gitu loh. Jadi nggak ngerti, mungkin kita nggak ngerti lah istilahnya. Memang udah di luar kemampuan kita gitu loh. Mungkin memang untuk Bisa Gen Z aja. itu spekulan Bu, bisa jadi spekulan. Ya, itu tadi makanya dalam salah kan sangat ditekankan bahwa nilai ini jadi faktor kunci gitu ya. Karena spekulan tadi kan berharapnya bahwa saya nanti akan meskipun saya duitnya ngutang, saya beli ini nanti harapannya saya bisa jual lagi dengan lebih ini, dengan lebih ini, dengan lebih ini. Padahal kan dalam syarat Islam itu kan salah satu di antara kata kuncinya adalah bahwa harus terjadi transfer kepemilikan dulu, baru kita bisa boleh jual. Tapi yang terjadi kan seperti yang tadi saya uraikan di depan kan bahwa transfer kepemilikan belum ada, udah jual lagi, udah beli lagi, udah akhirnya ini kan sebenarnya faktor greedy-nya orang di sini. Dia tidak memahami bahwa dalam Islam itu sederhana gitu loh. Nah ini tadi kembali lagi, nah kalau kita udah tolak ukurnya adalah greedy ya, kembali lagi susah buat agak susah. Maka yang dalam konteks seperti ini mungkin kita kembali lagi kepada syariat Islam mengaturnya gimana sih? Gitu. Ya. Kalau misalkan memang syariat Islam mengatakan bahwa kalau kita mau berinvestasi tunggu sampai terjadi transfer kepemilikan baru kemudian kita boleh jual lagi. Ya sudah, berarti ikuti aja itu dulu. Dari situ kan kemudian kan ada jeda. Ada jeda kita kan bisa mengevaluasi bahwa oh, sebenarnya harga ini sebenarnya fantastis nih. Pergerakan terlalu fantastis nih. Nah, tapi biasanya kan spot gini kan jaraknya kan cepat sehingga akhirnya terjadi loss, terjadi dan sebagainya. Fakta yang terjadi kan seperti itu. Ini yang saya pahami begitu, Bu. Mohon maaf kalau ada yang kurang ini. Wah, seru nih berdua nih. Gimana Teh Minda sudah sudah masih pusing sebenarnya belum terima juga ini sebenarnya. Kita harus menerima ini perkembangan dunia Ya, gitu loh. betul. Saya tapi saya sebentar maaf yang belum dijawab sama Ustadz Munawar di pertanyaan Teh Minda ini adalah apakah di belakangnya itu ada ini nih, nah, itu yang tadi itu. Apakah ada money laundering itu ada nggak Ustadz Munawar supaya agak tenang Kalau sebenarnya. dengan kripto, saya kalau ngelihat historicalnya susah untuk menyatakan bahwa ada money laundering atau enggak. Ini kalau kripto loh ya. Tapi kalau terkait dengan tadi harga tadi, bisa jadi ada spekulan-spekulan di sana. Bisa jadi kemungkinan itu terjadi. Oke ya. Jadi pertanyaan mirip dengan pertanyaan saya waktu itu yang belum dijawab sama Ustadz Munawar ini tadi nyambung Teh Minda tadi. Apakah kripto ini dibikin oleh komunitas yang tidak puas dengan kejahatan perbankan? Enggak, Pak. Kalau kita ngomong historisnya itu, kripto ini dibuat karena memang pertama adalah gimana caranya agar itu lebih simpel. Tidak Adanya ada pihak perantara. ketiga itu, justru high cost, Pak. Nah, Maka ini adalah gimana caranya agar langsung antara Ya. para pihak yang terlibat itu langsung sehingga para pihak ketiga tadi bisa diminimalisir. Maka ini contoh inilah ini kalau kita ngomong ini kenapa ini akhirnya dimusuhi perbankan, dimusuhi negara ya karena itu tadi state Hilang itu ya. jadinya dihilangkan. Iya, peran pihak tengah itu dihilangkan ya. saya tambahin ya Pak ya, kenapa banyak tidak mau menyediakan fasilitas untuk pembelian kripto atau apa? Karena di bank itu sangat anti money laundering dan anti dana untuk terorisme kan Pak ya. Nah, karena terlalu banyak nih uang yang tidak bisa masuk, banyak sekali dana di dunia ini yang tidak bisa dicuci nih sekarang Pak. Karena sekarang bank itu kan benar-benar ketat untuk pembukaan rekening atau apa, tidak bisa semua orang buka rekening. Misalkan di Singapura nih, DPR, jenderal itu nggak bakalan bisa buka akun Pak gitu loh, karena mereka itu udah orang nggak percaya duitnya itu banyak gitu loh Pak, orang kan supaya Heaven tax sudah berlaku di Singapura, Bu. Surganya. Kalau Swiss masih berlaku nggak, Bu? Ya, di Swiss juga sekarang sudah susah Pak. Jadi yang dulu-dulu ya udah existing udah oke. Kalau sekarang nggak bisa. Jadi saking banyaknya duit yang nggak antah berantah itu Pak, uang-uang yang nggak bertuan itu, makalah tercipta benar katanya si Imam tadi, makalah tercipta yang ini Pak. Bagaimana pertamanya itu Pak. Itu kata-kata aja. Memang banyak juga yang menyatakan bahwa kripto ini jadi ajang untuk money laundry ada.
ada isu-isu itu segala macam isu itu. Nah, tapi semuanya kembali lagi kepada pembuktian akhirnya sih. Kalau karena saya orang IT, saya ngacunya kepada transactional base tadi. Transactional base kita bisa trace semuanya gitu aja. Kalau saya ngelihat. Ini perjuangan orang kripto belum selesai, itu legalitasnya belum selesai. Padahal dia punya aset digital yang bisa dibuktikan dari ujung sampai ujung. Nah, itu silakanlah berkarya orang-orang kripto seperti itu. Ya kan ya, Ustaz kan gitu kira-kira ya. Nah, saya bertanya nih, masih nyambung lagi. Gimana kripto itu bisa dibatasi? Apakah nggak bisa di-create lagi gitu kan? Karena tadi katanya terbatas, jadi makanya nggak bisa nggak dibatasi. Sebenarnya justru kalau ada orang yang mampu mining, Pak, ya, justru nggak ada masalah. Persoalannya untuk bisa mining kripto itu, Pak, resources servernya itu harus kencang banget, Pak. Jadi sekarang anggapnya kalau sebenarnya misalkan kalau orang katakan kita pengen bikin inilah film aja lah misalkan ya. Film itu kita kalau dulu internet masih lemah itu kan buffering terus Pak ya. Buffering. Nah, film aja itu membutuhkan resolusi yang sangat tinggi. Itu film. Untuk mining kripto itu butuh ratusan kali dari untuk speknya untuk film. Jadi bisa dibayangkan, pertama hanya orang yang kuat di resources komputasinya yang sanggup. Itu satu, resourcesnya satu. Kemudian yang kedua, algoritma yang harus diinikan sendiri harus kuat. Nah, proses untuk sampai bisa mining satu kripto aja butuh berbulan-bulan. Makanya ini biayanya mahal sekali di situ. Jadi kalau tadi ditanyakan bahwa apakah ini memang dibatasi, enggak ada, yang batasi enggak ada. Asal sanggup, maka dia bisa meng-create kripto. Sudah berapa jenis kripto sekarang Pak? Banyaknya Pak? Kalau yang paling banyak tadi kan Bitcoin ya, itu karena dia yang pionir pertama. Sekarang udah sekitar 20-an lah, 20 berapa gitu. Udah 20-an ya? 20-an. Oh, yang sudah bisa di-cash-in? Hampir semua yang kripto itu udah bisa di-cash-in karena biasanya dia akan istilahnya akan ini Bu, akan perlu per aset kripto biasanya kepada local currency biasanya. Udah bisa ya sekarang semua ya? Udah bisa, hampir semuanya bisa. Jadi di Bali itu ada ATM kripto ya, Pak Ustadz ya? Saya belum tahu malah. Orang ada Bali ya? itu Anak paling saya seru bilang katanya ada ATM kripto. Cuma sebagai alat pembayaran kalau belanja aja gitu loh kan? Oh, hanya sebagai media pembayaran. Katanya ada ATM-nya itu jadi duit rupiah itu. Udah bisa diambil cash-nya belum gitu? Oke, nah Ustadz yang tadi Kata anak saya ada. Oke. Apa contoh kripto yang bukan kripto? Tadi itu kan ada satu slide itu mencontohkan banyak orang tertipu setelah dikejar-kejar duitnya habis. Bukan kripto itu. Sebentar, saya coba. Sebentar ya. Sebentar, kemarin saya sempat ini. Menarik dengan bercerita tentang kripto ini ya Pak ya. Tapi bagi saya ini memang untuk Gen Z lah Pak. Ya mumpung ini karena yang cerita orang IT kan, jadi kita lihat dari aspek IT-nya Teh Minda ya. Ya betul. Ini sharing aja ini. Kebetulan kalau saya percaya yang boleh bermain kripto itu orang yang ngerti IT. Maksudnya yang ini melek sama teknologi. Kalau nggak usah. Melek teknologi ya Bu. Kalau nggak ngerti IT mungkin nggak harus. Sambil menunggu dicari, sebenarnya itu mirip tanah Jakarta si Teminda itu orang pemain tanah itu sampai bikin tanah yang di kota jadi harganya senilai Singapura kayak PIK gitu kan, karena mereka ada komunitas mengerjakan itu. Nanti naganya nengok ke kanan, nengok ke barat, jadilah wilayah barat itu harganya naik. Kira-kira kan begitu sebenarnya ya. Kalau yang di NFT itu malah nggak ada tanahnya, adanya di dalam ini aja kan Pak? Iya betul. Contoh tadi nanti kalau NFT, kalau tanah itu nanti kita ngomongnya metaverse Bu, lain lagi Bu nanti Bu. Bahasanya lain lagi. Nyambung lagi itu nanti ya, metaverse ya. Metaverse nanti lain lagi. Kalau misalkan teman-teman minat nanti kita bahas metaverse lain lagi di tempat yang lain lagi. Beda lagi. Ya, ininya beda lagi.
Itu Kalau sudah Bapak main ya Pak ya, Pak Munawan udah ada jauh ya mainnya ya. Pasti orang IT masih main lah ya Pak. Sayang kalau nggak main. bukan pendapatan lah Bu kalau konteksnya ke sana, karena banyak unsur itu tadi Bu, ada unsur apa ketidakpastian dan sebagainya. Kalau saya hanya sekedar aset aja Bu, tidak Oh, sampai ke investasi enggak. Nah, kemarin saya sempat baca, atau kalau enggak nanti saya ini kan lah Kang ya, saya ya, kalau oke. banyak Ya, ada itu. soalnya kan kebiasaan nggak ngerti kripto, main kripto dikejar-kejar, udah buang duit banyak, ternyata bukan kripto kan kuncinya kan, Ya, intinya ya, kan di ya. situ ya. iya. Bukan Kunci di pemain situ. tanah, main tanah begitu dibeli mahal, ternyata ketipu juga, nggak bisa dijual mahal juga kan. Simpelnya seperti itu. Sebenarnya sama semua. Bukan pemain tambang, investasi tambang ternyata bukan tambang. Iya, sama juga dulu, bukan pemain ake digosok, ternyata bukan ake seperti itu, Nah, ternyata itu. masakan saja. Kalau Nggak Bang bisa tadi nunjukin ake segala macam, saya nggak ngerti ini ake apa. Tapi Oke, saya geleng kepala sih dengan kripto ini, anak-anak muda 20 tahun, 20 tahun udah uangnya udah juta-jutaan dolar. Saya geleng-geleng kepala. ya. Banget. Udah loh anak muda. Ya, benar, kita nggak paham itu. Yang paham di antara kita cuma Ustadz Munawar, karena memang casingnya sudah usia kita, tapi dalemannya masih usia muda ini. Ada tuntutan profesi, Pak. Oke, Ustadz, tadi kan si Oke. Ghazali kan ngasih harga 1,9 sekian ya. Itu kan dia sendiri nentuin ya. Oh, enggak, Pak, enggak. Bukan si Gimana? Gosali, Pak. Komunitas, Pak, yang menghargai nilai Oke. itu. Jadi Nah, kan kalau dia kalau kan dia kan dia foto nih, fotonya dia hari ini. Nah, terus dia menentukan harga atau dia usul sama itunya, apa namanya, operatornya. Kan? enggak, jadi gini, kalau kita kaji harganya si Gosali tadi yang pertama kali, jadi ini harga terakhir itu bukan dia pemiliknya, Pak. Jadi harga tadi itu pemiliknya itu udah orang lain gitu loh. Oke. Jadi harga pertama itu mungkin cuma cuma kalau tadi berapa sih, coba sebentar saya kembalikan lagi, tadi berapa ya? Katanya Jadi dia jual waktu itu 1 juta pertama Pak. Enggak. Tetap mahal, Bu. Tetap miliaran, Bu. Waktu itu dia Bukan 1 ada, juta US maksud saya. oh iya bisa jadi, bisa jadi. Waktu Ada pas harganya itu 900 sekian juta, 900 sekian inilah, pokoknya 900 ribu sekian 1 gitulah. juta lah. Heeh. Pokoknya miliaran lah, intinya miliaran. Nah, kemudian yang terakhir itu akhirnya kan berpindah dari Gosali itu, kemudian dibeli ini, kemudian dibeli lagi. Nah, sama, karena ini jadi investasi kan, akhirnya yang terakhir itu hari ini itu nilainya segitu tadi. Oke, mirip-mirip lelang lah ya, lelang seperti itulah ya. Ya, betul. Lelang. Oke. Siapa yang sanggup beli ini dengan harga ini, maka ada orang yang beli ya sanggup gitu. Misalkan besok dia foto lagi, dikirim, ada orang lagi mau nawar, itu mirip seperti lelang segini Ya, gitu ya. ya, Oke. betul. Baik, gampang dipahaminya seperti itu. Baik, ini seru sekali, kita bertiga aja kayaknya ini. Yang lain jadi nonton aja. Silakan yang menonton berikutnya, siapa tahu penasaran. Takutnya malam ini nanti nggak bisa tidur gara-gara membahas kripto dan NFT. Gara-gara si Gosali. Itu Sebenarnya orang-orang IT, Bu, karena Gosali ini orang-orang IT, mahasiswa IT itu udah jadi patron itu, Bu. Gimana caranya jadi kaya Umurnya kayak kemarin itu umur betul. Ustadz, gimana Ya, kalau Ustadz monetasi itu, setiap pagi saya absen sehat itu, biar jadi duit itu kan? ya Bapak lah memonetisin ininya Pak. Carilah kan hutan udah ada. Eh, apa kalau Mas Imam misalkan videonya ada, nanti saya bisa bantu monetasinya kalau mau. Oke, setiap pagi saya bikin video, gampang aja bikin video itu kan, bikin orang sehat. Ya, Nanti kan bisa kan disumbangkan ada satu uangnya. konteks ini. Ketika memonetasi kan ada di apa, tergantung nanti ya. Kalau kita YouTube kan berbeda dengan kalau Ya, kita TikTok ya. Kalau siap. YouTube itu ada ketentuan minimal udah ada sekian ribu viewer, baru itu bisa dimonetasi. Nah, oh kemudian Oke. ada ketentuan itu. Nah, maka nanti mungkin Kang Imam bisa bikin channel dulu sendiri. Nah, kemudian nanti mulai kumpulkan ada berapa followernya, ada berapa viewernya, tapi itu nanti kita bisa ada teknisnya untuk gimana caranya orang mau balik dan balik lagi gitu. Sehingga Ya, nanti siap. udah bisa ketentuan minimal nanti itu. Nah, tapi mungkin
Nah ini dilema, ini kita karena ngomong monetasi, saya singgung monetasi dikit ya. Ada dilema di monetasi itu, kalau kita tidak siap kita justru menjadi bumerang. Dalam konteks begini, ketika kita monetasi itu kan ada iklan. Iklan itu ternyata tanpa sadar justru iklannya itu kita nggak bisa ngeset gimana caranya agar iklan-iklan yang nggak bermutu itu jangan muncul. Nah, makanya nggak heran kadangkala ada misalkan news-news gitu ya. News itu membawa konten Islam, tapi ternyata iklannya itu ada iklan apalah ya ini. Ada saringannya ya. Nah itu udah nggak ada saringan Ya, segala macam. Nah itu akan justru jadi bumerang. ya. Nah Dan itu. dan uniknya sekarang itu yang jelek malah yang serius nggak laku, yang nggak serius malah laku itu, Ustaz. Ya itu karena kepiawaian kita untuk ini tadi untuk memview-nya dan sebagainya itu tadi. Tapi satu hal yang pasti nanti akan berbeda begini, Kang. Ada yang namanya business intelligence ya. Business intelligence itu adalah kita bisa meng-profiling ya. Jadi kita akan profiling katakanlah audiens itu seperti apa gitu. Jadi kita kan bisa monitor, misalkan Kang Imam ini punya kebiasaan tiap pagi dia akan browsingnya pada jam segini. Pada browsing jam segini ini dia kebiasaan membukanya adalah situs ini. Nah situs ini itu kemudian dia akan dibukanya adalah yang di sebelah kanan. Nah sebelah kanan itu ternyata iklan ini yang akan dibuka. Iklan ini dibukanya itu sekian menit, sekian ini. Semua bisa kita profiling. Ya. Nah, based on Omnichannel ya. profiling itulah tadi, itu namanya business intelligence. Based on profiling itu tadilah TikTok itu akhirnya akan nyasar. Nah, dalam konteks ini kita akhirnya kembali ke itu tadi. Kenapa yang serius itu enggak ini? Ya karena memang sekarang ini orang-orang yang itu yang dibutuhkan justru ini adalah untuk ini untuk apa? Entertain, bukan untuk serius. Hiburan. Nah, tapi ini juga lagi yang serius pun sebenarnya kalau kita bisa profiling itu tadi, segmennya akan niche market gitu. Nah, Ya. jadi kembali lagi ke tujuan sebenarnya. Oke, nanti harus belajar omnichannel sama metaverse-nya itu ke Ustadz Munawar ini. Oke, ada yang angkat tangan itu, silakan. Mbak siapa? Fitria ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, Warahmatullahi. terima kasih, menarik sekali. Saya awal banget tentang masalah kripto. Tetapi berhubungan rekanan bisnis saya itu pembayaran, dia melakukan sebuah transaksi dengan orang Singapura memakai kripto, saya jadi tertarik gitu. Pas kemarin lihat-lihat grup, wah ada pembicaraan tentang kripto nih, karena saya benar-benar awam ya, karena saya melakukan bisnis dengan mitra saya ini, dan saya pengen tahu lebih banyak tentang kripto gitu, jadi saya benar-benar nggak ngerti kripto itu bagaimana dan sebagainya. Berhubung saya akan terjun dengan pembayaran ini, maka saya harus tahu kan gitu. Makanya alhamdulillah ketika ada Ustadz ini sharing tentang kripto, saya langsung tertarik gitu ya. Saya benar-benar awam. Nah, Ustadz mohon maaf kalau harus menjelaskan dari awal gitu ya. Ketika kita mau berbisnis dengan menggunakan mata uang kripto ini, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus saya ketahui gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz, mungkin mohon maaf kalau benar-benar saya nggak ngerti apa-apa ya. Nah, next saya juga pengen mengetahui lanjut tadi tentang apa yang materi berikutnya yang Ustadz mau akan sampaikan ketika audiens tertarik, insya Allah kita semuanya Ya, berminat itu betul. Ustadz. Terima kasih Omnichannel banyak Ustadz, mungkin gitu dulu ya. sama metaverse untuk menebak Oh iya. algoritmanya. Baik Ustadz, mohon pencerahannya Ustadz, karena saya benar-benar awam tentang kripto, tapi saya Baik. akan melakukan gitu. Terima kasih banyak Ustadz, mohon tips-tipsnya dan sarannya gitu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena ini awam, jadi mungkin kripto itu mungkin harus dipahami dulu bahwa kripto itu bisa berfungsi jadi 3 tadi yang di awal tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama, kripto sebagai alat tukar, media penukaran. Dalam konteks ini adalah seperti pengganti uang lah ya. Kemudian yang kedua, kripto sebagai aset ya. Dan yang ketiga adalah untuk investasi. Nah, kalau tadi Ibu tujuannya adalah untuk hanya sebagai Transaksi ya, ya, transaksi. transaksional, berarti Ibu harus tergantung nanti. Pertama, partner Ibu di sana pakai apa kriptonya? Nah, itu ditanya dulu. Apakah mau sama kriptonya atau berbeda kripto? Nah, yang kedua tadi adalah transaksinya kalau kita ngomongnya gede atau enggak terlalu gede.
Nah, karena kalau kita ngomongnya gede, mungkin Bitcoin-nya akan jadi lebih aman. Tapi Kebetulan kalau enggak, transaksinya besar nih Ustadz nilainya. Ustadz. kalau kita pakai Bitcoin kan transaksinya satu Bitcoin aja udah ratusan juta kan di situ. Itu satu Bitcoin ya. Nah, kalau kita mau yang agak di bawahnya mungkin pakai Ethereum atau pakai yang lain dan sebagainya, tergantung ininya. Nah, setelah Ibu tadi udah jelas mau pakai apanya, kemudian barulah Ibu masuk ke ini apa? Ibu buka di Bitcoin Exchange ya. Jadi nanti Ibu akan dapat KYC-nya ya, KYC-nya, dan nanti akan diverifikasi KYC-nya, terus kemudian Ibu akan diminta untuk deposit ya. Kemudian akan per asetnya seperti apa. Nah, kalau udah itu berarti Ibu udah bisa bertransaksi dengan mitra Ibu yang di luar. Sesederhana itu aja Bu, kira-kira. Nah, kan Mudah-mudahan mencerahkan ya. Nanti praktek langsung baru bisa mungkin. Ya, Ustadz, kayaknya masih agak meraba-raba nih. Cuma nanti kalau seandainya saya kebingungan, boleh ya konsultasi dengan Ustadz. Boleh. Terima boleh kasih. Silahkan. boleh japri Ustadz ya, soalnya begitu Ya, dapat boleh. satu Bitcoin jadi duitnya kapan nukernya ini itu yang paling pusing pasti gitu kan teh ya. Terima kasih banyak Ustadz. Oke, ya ini tiba-tiba 2143 aja, memang seru ini karena hal yang mutakhir dan tidak bisa dihindari tentang cryptocurrency dan seterusnya. Silakan terakhir, mungkin pertanyaan terakhir. Wah, ini udah siap-siap persiapan kerja besok kayaknya Ustadz Munawar ya. Padahal lagi melek-meleknya ini ilmunya ini. Ustadz, berarti omnichannel terus metaverse itu nanti akan bisa diulas lagi di waktu berikutnya ya supaya bisa menebak algoritma itu ya. Algoritma nggak usah ditebak, itu udah kelihatan. Hanya mungkin yang lebih ke aspek teknis kesehariannya aja nanti. Apakah gimana caranya agar kita bisa istilahnya selamat dunia akhirat gitu loh. Itu yang penting di situ. Gitu ya. Jadi jangan terjebak dalam ritme yang justru akhirnya kita berada di jalan yang subhat, itu aja mungkin. Oke. Islam nggak bisa bikin metaverse sendiri ya. Sekedar bocoran, kalau kita ngomong metaverse itu kan sebenarnya sifatnya adalah bebas nilai ya. Tergantung kita bisa bikin atau tidak gitu aja sih. Jadi metaverse ini hanya tools gitu loh. Tapi tools ini akan bisa mencerminkan kondisi keseharian. Jadi istilahnya kita akan menciptakan society sendiri di dalam dunia cyber gitu. Oh gitu. Artinya mirip-mirip lah ya. Facebooknya untuk ceramah atau Facebooknya untuk main-main, begitu aja sepertinya ya. Ya, kita bikin versi society tapi versi yang di dunia maya. Hanya persoalannya kan banyak hal-hal yang penting yang kita perlu istilahnya perlu pahami supaya kita tidak terjebak, justru malah ini gitu loh. Kita akan justru malah banyak terbawa arus. Nah, bisa jadi kebawa arus, bisa jadi justru kita nggak tahu, malah justru kita melanggar syariat gitu loh. Nah, kan contoh sederhana kemarin kan ketika kita ngomong tentang virtual money kemarin kan banyak teman-teman yang contoh sederhana misalkan apakah diskon itu boleh kita manfaatkan atau tidak kan kita ternyata diskon kan menguntungkan padahal itu sebenarnya adalah riba, contoh misalkan seperti itu. Nah, itu kan hal-hal yang tanpa kita sadari justru keseharian kita karena kita tidak sadar justru kita melanggar syariat. Itu aja yang mungkin poin yang terpenting di sana. Ya, rumitnya hidup di akhir zaman gitu kira-kira Ustadz ya. Kita perlu hati-hati. Baik, sepertinya pesertanya sudah mulai agak berkurang, mulai ngantuk sepertinya nih siap-siap menyiapkan pakaian persiapan untuk besok kerja. Kita harus akhiri meskipun masih menarik terutama buat yang tadi bertanya ya, belum puas juga saya yakin. Kita harus lanjutkan topik berikutnya. Mas Gozali tolong dicatat, itu kayaknya masih ada topik berikutnya yang kita boleh jadikan tema supaya Ustadz Munawar bisa mengamalkan ilmunya. Baik Ustadz, silakan ditutup atau disimpulkan sedikit kemudian ditutup dengan doa dan doa kafaratul masjid. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan NFT dan kripto tadi, sebagai investasi kita harus bijak gitu ya.
dalam konteks investasi tetap aja kembali lagi bahwa investasi tujuannya adalah untung, tapi juga jangan sampai kita jadi spekulan atau bahkan karena greedy pengen mendapatkan keuntungan instan malah justru kita nabrak sana nabrak sini. Butuh perhatian. Yang penting adalah bahwa investasi tujuan akhirnya adalah mardotillah itu. Baik, kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan kita semua bisa selamat dalam perjalanan akhir, sehingga kita akan termasuk dalam yang husnul. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi laha li jalali wajhik. Kama yanbaghi laha li jalali sultanik. Kama yanbaghi laha li jalali sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Kang Imam. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Munawar, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari ilmu ini. Kita tutup majelis ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta izin live ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah semua. Boleh silakan meninggalkan majelis. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Munarwan. Terima kasih, Terima kasih, Imam. semuanya. Sama. Aduh.